Dengan menghadirkan para wali dan mendengarkan kisah mereka, kita memberkahi diri dan tempat sekeliling kita. Sebuah hadis menyebutkan bahwa di dunia ini ada sekelompok orang yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka tiba di suatu tempat, karena kehadiran mereka, Allah selamatkan tempat itu dari 70 jenis bencana. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu dan bagaimana mereka mencapai derajat itu?" Nabi yang mulia menjawab, "Mereka sampai ke tingkat yang tinggi itu bukan karena rajinnya mereka ibadah. Mereka memperoleh kedudukan itu karena dua hal, ketulusan hati mereka dan kedermawanan mereka kepada sesama manusia." Hasan al-Basri lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah. Ia adalah anak dari seorang budak. Kemudian Hasan al-Basri menjadi pembantu dari juru tulis Nabi Muhammad SAW, yaitu Zaid bin Sabit. Karena dibesarkan di Basrah, ia biasa bertemu dengan banyak sahabat Nabi, antara lain yaitu dengan 70 sahabat yang ikut dalam perang Badar. Hasan al-Basri tumbuh menjadi seorang tokoh di antara tokoh yang paling terkemuka pada zamannya. Ia termasyhur karena kesalehannya yang teguh dan secara terang-terangan membenci sikap kalangan atas yang berfoya-foya. Hasan al-Basri adalah seorang pedagang batu permata. Karena itu, ia dijuluki Hasan si pedagang mutiara. Hasan al-Basri mempunyai hubungan dagang dengan Bizantium. Karena itu, ia berkepentingan dengan para jenderal dan menteri kaisar. Dalam sebuah peristiwa, suatu ketika Hasan al-Basri bepergian ke Bizantium. Hasan al-Basri mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. Pada suatu kesempatan, Menteri mengajak Hasan al-Basri dengan berkata, "Wahai Hasan, jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat." Hasan al-Basri menjawab, "Terserah kepadamu, wahai menteri, kemanapun aku akan ikut." Si menteri memerintahkan kepada anak buahnya agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Si menteri naik ke punggung kudanya. Hasan pun melakukan hal yang sama. Setelah itu berangkatlah mereka menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutra, dan dipancang dengan tiang emas di atas tanah. Hasan al-Basri dan menteri berdiri dari kejauhan melihatnya. Tak berselang lama, kemudian muncul sepasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang lengkap. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata, kemudian pergi. Setelah itu, muncul yang kedua, yaitu para filsuf dan cendekiawan yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata, kemudian berlalu dari tempat itu. Datang lagi yang ketiga, yaitu 300 orang tua yang arif dan bijaksana dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu, lalu menggumamkan beberapa patah kata, kemudian berlalu juga. Akhirnya datang pula lebih dari 200 perawan cantik, masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak, dan batu permata. Mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata, kemudian pergi meninggalkannya. Hasan al-Basri mengisahkan betapa ia sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah artinya semua itu? Akhirnya Hasan al-Basri bertanya kepada Bapak Menteri. Dijawablah oleh Menteri bahwa dahulu Kaisar mempunyai seorang putra yang tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan tak terkalahkan di dalam arena kegagah perkasaan. Kaisar sangat sayang kepada putranya itu, namun tanpa diduga, tiba-tiba si pemuda jatuh sakit parah. Semua tabib paling ahli sekalipun tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya,
Si pemuda putra mahkota itu meninggal dan dikuburkan di bawah naungan tenda tersebut. Setiap tahun orang-orang datang berziarah ke kuburannya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran, kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak bisa kami tantang." Setelah tentara-tentara itu berucap seperti itu, mereka pun berlalu dari tempat itu. Lalu para filsuf dan cendekiawan, mereka berkata, "Malapetaka yang menimpa dirimu ini datang dari Dia yang tidak bisa kami lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan tipu muslihat. Karena semua filsuf di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya, dan semua cendekiawan hanya orang-orang bodoh di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak bisa dibantah oleh siapapun di alam semesta ini." Setelah berucap demikian, para filsuf dan cendekiawan itu pun pergi dari tempat itu. Niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini. Dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Akan tetapi, malapetaka yang ditimpakan kepadamu datang dari Dia yang sedikit pun tak bisa dicegah oleh campur tangan manusia-manusia yang lemah. Setelah kata-kata itu mereka ucapkan, mereka pun berlalu. Kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata, "Wahai putra kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kekayaan kami yang banyak ini untuk menebusmu, dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini sendirian. Namun malapetaka ini ditimpakan oleh Dia yang tak bisa dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan." Setelah kata-kata itu mereka ucapkan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Terakhir sekali, Kaisar beserta Perdana Menteri tampil, masuk ke dalam tenda dan berkata, "Wahai pelita hatiku, wahai buah hatiku, apakah yang bisa dilakukan oleh ayahmu ini? Ayahmu telah mendatangkan sepasukan tentara yang perkasa, para filsuf dan cendekiawan, para pawang dan penasihat, dan dara-dara cantik yang jelita, harta benda dan segala macam barang-barang berharga. Ayahmu sendiri pun telah datang. Jika semua ini ada manfaatnya, maka ayahmu pasti melakukan segala sesuatu yang dapat ayahmu lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh Dia. Dia zat yang tidak bisa dilawan oleh ayahmu ini beserta segala seluruh kekuatannya. Semoga engkau mendapat kesejahteraan, selamat tinggal dan sampai bertemu kembali di tahun yang akan datang." Kata-kata ini diucapkan oleh sang kaisar kepada anaknya yang telah meninggal itu. Kemudian ia berlalu dari tempat itu. Sahabat yang budiman, cerita si menteri ini sangat menggugah hati Hasan al-Basri. Ia tidak bisa melawan dorongan hatinya. Dengan segera ia bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basrah, ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam kebaktian dan disiplin diri hingga akhirnya ia menjadi kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, ketika Abu Amr, seorang ahli tafsir terkemuka, sedang mengajarkan Al-Quran, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan ikut mendengarkan pembahasannya. Abu Amr terpesona memandang sang pemuda, dan secara mendadak lupalah ia akan setiap kata dan huruf di dalam Al-Quran. Ia lupa akan semua ilmu-ilmu yang ada di dalam hatinya. Seketika ia menjadi seorang yang bodoh. Ia sangat menyesal dan gelisah karena perbuatannya itu. Dalam keadaan seperti ini, pergilah ia mengunjungi gurunya
yaitu Hasan al-Basri, untuk mengadukan kegalauan hatinya itu. Abu Amr bercerita kepada gurunya itu sambil menangis dan bersedih. Karena begitulah kejadiannya. Setiap kata dan huruf Al-Quran yang telah dihafalnya, tafsir Al-Quran yang telah ada di dalam hatinya, telah hilang sekejap mata. Sang guru, yaitu Hasan al-Basri, begitu terharu mendengar keadaan itu. Singkat kata, Hasan al-Basri berkata kepada muridnya itu, "Sekarang ini adalah musim haji. Wahai muridku Abu Amr, pergilah ke tanah suci dan tunaikan ibadah haji. Sesudah itu, pergilah ke Masjid Khaif. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang hamba Allah yang tua. Namun jangan engkau langsung menyapanya, tetapi tunggulah sampai keasyikannya beribadah selesai. Setelah itu, barulah engkau memohonkan agar dia mau berdoa untukmu." Singkat cerita, setelah menunaikan ibadah haji, ia pergi ke Masjid Khaif. Di pojok ruangan Masjid Khaif, Abu Amr melihat seorang hamba Allah yang tua, yang pantas dimuliakan, dan beberapa orang duduk mengelilingi dirinya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba masuklah seorang lelaki yang berpakaian serba putih dan bersih. Orang-orang di sana memberi jalan kepadanya, mengucapkan salam, dan setelah itu mereka pun berbincang-bincang dengan dia, termasuk si hamba Allah yang tua tadi. Ketika waktu sholat telah tiba, lelaki tersebut minta diri untuk meninggalkan tempat itu. Tidak berapa lama kemudian, semuanya pun ikut pergi juga. Sehingga yang tersisa di tempat itu hanyalah si hamba Allah yang tua tadi. Lalu Abu Amr menghampirinya dan mengucapkan salam. "Wahai hamba Allah, dengan nama Allah, tolonglah diriku ini." Abu Amr berkata kepada hamba Allah yang tua tersebut dan menceritakan kisahnya sambil menangis. Kemudian juga menerangkan duka cita yang menimpa dirinya. Si hamba Allah yang tua itu sangat prihatin mendengar penuturan Abu Amr tersebut. Kemudian orang tua itu menengadahkan tangannya dan berdoa. Belum lagi ia selesai berdoa, semua kata dan huruf Al-Quran dan tafsir-tafsir Al-Quran yang tadinya hilang dari hatinya Abu Amr, kini telah kembali. Abu Amr bersujud kepada Allah karena begitu syukurnya. Orang tua yang mulia itu bertanya kepada Abu Amr, "Wahai Abu Amr, siapa yang telah menyuruhmu untuk menghadap kepadaku?" Abu Amr menjawab, "Dia adalah guruku Hasan al-Basri." Orang tua yang mulia itu menjawab, "Jika seseorang telah mempunyai imam seperti Hasan, mengapa ia memerlukan imam lagi yang lain? Tetapi baiklah, gurumu Hasan al-Basri telah menunjukkan siapa diriku ini, dan kini akan kutunjukkan siapakah dia sebenarnya. Wahai Abu Amr, ia telah membuka selubung diriku, dan kini kubuka pula selubung dirinya. Wahai Abu Amr, ketahuilah, lelaki yang berjubah putih tadi, yang datang ke sini setelah waktu sholat asar, dan yang terlebih dahulu meninggalkan tempat ini, serta dihormati oleh orang-orang yang ada di sini tadi, dia itulah gurumu Hasan al-Basri. Setiap hari setelah melakukan sholat asar di Basrah, ia berkunjung ke sini, berbincang-bincang bersamaku, dan kembali lagi ke Basrah untuk sholat maghrib di sana. Jika seseorang telah mempunyai imam seperti Hasan al-Basri, mengapa ia masih merasa perlu memohonkan doa dari diriku ini?"